Dalam momen HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, akun Instagram Lampu Terang Official menuliskan status, sayang kisah hidup pahlawan nasional, Sultan Syarif Qasim II ini tak banyak diketahui. Bahkan anak keturunannya pun tak pernah jualan namanya untuk kepentingan politik demi menggapai kekuasaan. Dalam momentum memperingati kemerdekaan ini mari kita belajar kepada sosoknya bisa menjadi teladan, di mana ia selalu memaksimalkan seluruh potensinya untuk kebaikan. Kemudian diunggah foto dengan judul, Sultan Syarif Qasim II, 1893-1968, berikan 13 juta gulden, 1,074 triliun rupiah, untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian dituliskan narasi, tahukan Tuan bahwa Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak pernah menyumbang untuk kemerdekaan Indonesia sebesar 13 juta gulden yang kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 1,074 triliun rupiah. Dan ini tercatat dalam sejarah sebagai sumbangan terbesar dari sumbangan para sultan di seluruh Indonesia. Bukan hanya harta yang diberikan kepada Soekarno, tapi juga mahkota berlian, istananya, bahkan kerajaannya. Setelah Indonesia merdeka, ia rela melebur menjadi rakyat biasa. Ketika Indonesia baru merdeka, ia memberikan seluruh harta bahkan kerajaannya untuk turut memodali negeri yang baru berdiri ini, meski ia tak mendapatkan jabatan apa-apa pada saat itu. Istrinya yang bernama Tengku Syarifah Latifah juga mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di Riau. Namanya Latifah School. Sultan Syarif Qasim II sempat diungsikan ke Aceh saat hura-hara 1965. Di sana, ia tetap bergabung bersama pejuang Aceh untuk mempertahankan negara. Sampai akhirnya ia meninggal dunia di Siak, kampung halamannya. Tapi, Sultan meninggal dalam keadaan miskin. Hal ini berbeda dengan kesultanan lain yang masih menyimpan bahkan berebut kekayaan, ujar Syamsuar, Bupati Siak Sri Indrapura. Dan setelah 30 tahun kewafatannya, yakni 6 November 1998, barulah pemerintah RI memberi gelar pahlawan atas jasanya pada Indonesia yang luar biasa. Sementara itu mengacu website Dinas Sosial Provinsi Riau, Sultan Syarif Qasim II menentang Hindia Belanda dan memandang perlu membangun kekuatan fisik, karena ancaman Hindia Belanda tidak dapat dielakkan lagi. Sultan membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat. Sultan Syarif Qasim II menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya dan tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tinggi kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Sultan Syarif Qasim II dengan tegas juga menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, meskipun para sultan pendahulunya telah terikat perjanjian dengan Hindia Belanda, termasuk Perjanjian London 1824. Namun ketika pecahnya Perang Asia Timur Raya pada tahun 1942, tentara Jepang menduduki Singapura dan Semenanjung Melaka. Tentara Jepang sampai di Pekanbaru melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Orang-orang Hindia Belanda gelisah dan mengharapkan perlindungan dari Sultan Syarif Qasim II. Jepang belum berani menangkap Sultan Syarif Qasim II, karena takut terjadi pemberontakan. Pada permulaan penjajahannya, Jepang telah menyusun pemerintahan baru, dan kekuasaan langsung dipegang oleh Jepang. Sultan praktis tidak memegang kekuasaan lagi. Namun pada saat Jepang meminta Sultan untuk mengirimkan tenaga romusha, Sultan menolak pengiriman tenaga romusha yang diminta oleh Jepang. Biarpun secara de jure tidak lagi memegang pemerintahan, namun Sultan tetap bertanggung jawab terhadap kerajaan dan rakyatnya. Berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 serta berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di daerah Kesultanan Siak pada akhir Agustus 1945. Begitu Sultan Syarif Qasim II mendengar berita proklamasi tersebut, semangat pergerakan nasionalnya mencapai puncaknya. Ia mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tahun 1946, ia berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pada saat itu ia juga menyatakan mendukung perjuangan Republik Indonesia, sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia.
setara dengan 214,5 juta gulden atau 120,1 juta dolar Amerika atau 1,47 triliun rupiah pada tahun 2014. Sesuai komitmennya dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II bersama Sultan Serdang juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak dan mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.